Jadi kita akan wawancara eksklusif kepada Ibu Siapa? Yurika. Itu teman dari Mama. Beliau adalah advokat untuk melindungi hak asasi manusia khususnya di wanita dan anak-anak. Jadi kita akan wawancara lebih eksklusif apa aja sih pekerjaan di advokat di Kementerian Hak Asasi Manusia. Jadi Ibu Yurika sedang menghadiri dengan Kemenko PMK untuk pertunjukan literasi iklim. Nah, kita akan menyampai Ibu Yurika. Let's go di Taman Ismail Marzuki. Ini banyak anak-anak. Selamat datang di podcast Gen Z, ruang obrolan seru, inspiratif, dan motivasi. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang begitu spesial. Beliau adalah Yurika Pratiwi, advokat perlindungan anak dan perempuan. Kepada Ibu Yurika, apa kabar Ibu? Baik, halo. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Apa teman-teman sobat Gen Z boleh untuk memperkenalkan diri Ibu? Halo. Saya Yurika Pratiwi. Saya adalah di Kadin sebagai sahabat perempuan dan anak. Atau disebut SAPA, sahabat perempuan dan anak. Terkait tentang perlindungan hak perempuan dan anak. Ya. Di IWAPI, saya sebagai ketua LBH IWAPI seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi itulah terkait dengan jabatan saya di organisasi. Iya. Jadi Ibu kenapa sih memilih menjadi advokat perlindungan anak dan perempuan? Awal mulanya tuh kenapa Ibu? Kalau boleh cerita. Karena perempuan dan anak di Indonesia masih membutuhkan orang-orang yang memang peduli terhadap perempuan dan anak. Masih yang interaksi edukasi di Indonesia. Patriarki selalu berpikir perempuan itu adalah kalau nggak salah kasur, tempat tidur, sumur, sama apa lagi ya, itu dulu kita selalu identik seperti itu. Kemudian perempuan tidak boleh maju, perempuan tidak boleh bla 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 gitu. Padahal di tahun 2030 PBB kita waktu itu diwakili oleh Bapak Yusuf Kala menandatangani komitmen di tahun 2030 kita harus equality gender, yang berarti kita kesetaraan gender. Nah, di kita ini masih jauh sekali. Makanya dengan itu ada beberapa program-program saya yang saya lakukan berkolaborasi secara pentahelix, yaitu kolaborasi yang melibatkan unsur pemerintahan, akademisi, organisasi, serta media untuk membantu percepatan capaian SDGs Goal 5, yaitu kesetaraan gender. Nah, kepedulian itulah saya terhadap kesetaraan gender, bahwa perempuan harus banyak diberikan peluang dan kesempatan untuk maju sama dengan laki, seperti itu. Dengan itu saya juga telah membuktikan dengan berdirinya S2 Kependidikan Perempuan bahwa perempuan pemimpin. Saya berkolaborasi dengan ASMI, dikenal kampus UNU, dulunya dikenal kampus UNU ya. Nah itu berkolaborasi karena dulu ASMI itu terkenal dengan kampusnya perempuan, di mana ada cewek cantik pasti di ASMI gitu. Karena itu sekolah sekretaris dulu di Indonesia di tahun 90-an, itu sekolah sekretaris terbaik di Indonesia. Nah, saya kembali mengangkat karena saya adalah alumni sana, ingin membuat Make ASMI Great Again, ingin membuat ASMI kembali bersinar di tahun 90-an. Nah, kemudian dengan identik sebagai perempuan, maka berkolaborasilah saya dengan mendirikan S2 Kepemimpinan Perempuan, sarjana, pasca sarjana kepemimpinan perempuan. Nah, di sana setelah terjadi membuka kelas, kemudian
dari mahasiswa keseluruhan hampir mencapai 80% ternyata single parent. Ya, single parent. Dia harus membiayai kuliah anaknya, terus dia ingin punya kesempatan sebagai pemimpin yang baik dengan pendidikan yang cukup. Nah, inilah kendala kita juga untuk semuanya, para pemangku kepentingan terkait dengan perempuan tidak mempunyai hak yang sama, sehingga kesulitan dalam mencapai SDGs. Oleh sebab itu, perempuan di Indonesia harus berdaya, ya kan? Berdaya dalam arti bisa menciptakan menjadi perempuan mandiri, di keluarga juga berdaya menjadi ibu yang baik seperti itu. Karena segala sesuatu itu tidak mungkin tidak memerlukan ilmu. Harus didukung dengan ilmu yang baik sehingga menjadi perempuan yang berdaya. Karena banyak sekali contohnya dari perempuan-perempuan yang mungkin sebagai mohon maaf kata ya tanda kutip penting, ataupun perempuan yang ketika punya permasalahan dalam rumah tangga, dia tidak berdaya, tidak bisa mandiri, maka akan tercipta hal-hal negatif, yaitu dengan misalnya timbul ingin menjadi perusak rumah tangga, ya kan, karena butuh materi untuk membeli, atau mencari uang dengan tidak baik, menyatakan menjadi pengedar narkoba. Karena melatih satu daerah, RT-nya perempuan, RW-nya perempuan, hebat semua. Tapi di sana juga banyak pengedar narkoba dan kami dibina kita berikan apa yang namanya edukasi, literasi gitu. Makanya penting sekali perempuan itu harus berdaya. Perempuan berdaya pasti Indonesia. Dengan perempuan berdaya itu membuat negara itu menjadi unggul ya. Karena menjadi pilar. Perempuan itu di dalam keluarga perempuan itu ibu menjadi pilar. Dia yang menjadikan anak-anak pintar, anak-anak yang berkualitas itu dari ibu yang berdaya. Tidak mungkin artinya seorang ibu yang tidak peduli terus anaknya bisa hebat, mungkin ya bisa saja, tetapi jarang sekali. Semuanya harus dididik. Anak pun perlu dididik dari kecil sampai dia dewasa, harus diberikan pengetahuan, harus terus menerus diberikan literasi. Karena bagaimanapun ibu adalah guru pertama bagi saya. Benar, sangat benar. Jadi seorang ibu tentunya harus diberikan edukasi agar dia bisa memberikan edukasi juga kepada anaknya. Benar. Karena memang begini ya, dalam sebuah keluarga kan, kalau dari pengetahuan ya, seorang kecerdasan ibu ini akan turun kepada anaknya. Karena ibu memiliki apa ya, ada ininya bahwa kecerdasan seorang ibu itu akan menurun kepada anak-anaknya, tapi karakter ayah itu menurun kepada anak-anaknya. Jadi kecerdasan ibu, maka ketika kita memiliki pasangan hidup artinya perempuan yang cerdas, maka percayalah keturunan kita pasti akan cerdas. Itu menjadi generasi emas untuk negara. Ya, ke depan apalagi kita menyambut Indonesia emas, kita harus siap. Ya, harus siap menjadi keluarga emas. Ya, keluarga emas dalam arti semua keluarga itu berfungsi. Makanya saya berharap kepada setiap teman-teman Gen Z maupun apa dari sekarang mempersiapkan diri menjadi perempuan yang berdaya. Betul. Jadi ibu terjun di advokasi perlindungan perempuan ini berawal dari geraknya atau kesalahan yang wanita itu identik dengan kasur, dapur, dan sumur itu ya. Dan tidak berdaya. Kita perempuan gitu selalu saja, dan kita kan perempuan gitu. Jadi ibu tergerak akhirnya saya pengen deh untuk memperbaiki sistem ini menjadi lebih baik. Ya, gitu, seperti itu. Edukasi, memberikan mata kuliah kepada mahasiswi-mahasiswi. Ya, terkait dengan kepentingan perempuan, bahwa perempuan itu mampu memimpin. Betul. Karena tadi seorang ibu yang baik, yang pintar akan menuruni kepada anak-anak. Kecerdasan kepada Berarti ibu sebelum jauh kita flashback sebelum ibu menjadi advokat
di perlindungan anak dan perempuan sebelumnya ada punya cita-cita lain nggak sih Bu? Sebenarnya gini, saya termasuk orang yang di luar sering berpikir secara siksa. Artinya setiap saya memiliki peluang di situ saya yakin ada kesempatan. Setiap ada kesempatan itu ada peluang. Saya salah satu yang bisnis saya adalah perempuan, mungkin perempuan masih satu-satunya yang menangani lahan longsor menggunakan sabun kelapa. Saya kontraktor perempuan menggunakan sabun kelapa. Artinya ketika kita punya kesempatan, kita coba kesempatan itu makan dan itu akhirnya menjadi istri saya. Saya bukan seorang insinyur, tetapi saya mampu menjadi kontraktor yang dengan sabun kelapa. Artinya di sini dua kali seringkali berpikir bahwa punya peluang yang sulit segala macam karena didominasi sama laki-laki. Saya pikir itu kalau kita berdaya, kalau kita mempunyai pengetahuan kondisi perempuan saat sekarang banyak sekali perempuan yang merasa saya sudah capek, saya harus berlahan. Itu perempuan sering kali di situ. Tetapi saya di umur saya yang sudah tidak muda lagi, saya bisa menyelesaikan kuliah saat COVID, saya kuliah sampai 3 kali. Artinya kita sampai kapanpun, ya perempuan bahwa tidak boleh tidak berdaya, tidak berkarya, harus tetap berkarya. Dari jangan terhalang karena saya kan perempuan, gitu. Dan itu tidak boleh. Jadi perempuan harus terus berkarya. Banyak hal yang perempuan bisa lakukan. Iya, benar. Yang banyak orang kan mengira udah perempuan di rumah aja gitu. Itu yang harus dibilang. Ya, dan semua itu ada istilah iya Bu. ya, ada istilahnya bahwa perempuan itu saya pasti dengan kata-kata bahwa lemah dan harus dibawa laki-laki yang wanita itu bisa karya dan juga tentunya bisa sesuai dengan ilmu yang harus dia di bidangnya masing-masing. Dan jangan terus berhenti saya punya pengacara atau kalau saya bicara untuk membantu perempuan dan saya sebagai dia ketika saya mendampingi perempuan dan anak pada saat saya jadi advokat, maka saya tidak bisa mendampingi sampai ke pengadilan karena tidak punya acara. Di umur saya dari kepala saya kuliah lagi sekarang agar saya mendampingi anak ini lebih maksimal sampai kemudian ke pengadilan. Ya, contohnya adalah kasus yang saya tangani sekarang yang sedang viral, ada perempuan yang sedang menyusui ditahan polisi dan menurut pengamatan karena saya juga menjadi advokatnya menurut yang kasusnya pidana tentang bila proses yang mengatakannya tidak dirasakan dengan aku lakukan itu masuk kalau bukan saya paham sebagai penggiat dan saya bukan sebagai penonton mungkin saya berhenti sampai pembinaan saja, tetapi karena saya lakukan dari diri ke diri dari saya sebagai pembina saya juga dapat. Jadi saya tahu kapan yang melindungi konteks klien bahwa beliau adalah perempuan yang dikriminalisasi dan didiskriminasi oleh kepolisian sehingga polisi ya pastinya sehingga haknya sebagai perempuan dia tidak dapatkan merpati karena dia dipaksa tidak berdasarkan proses pemanggilan harusnya tanggal 4 tiba-tiba tanggal 2 dia ditangkap, kemudian juga
dia dituduh menggelapkan, padahal yang dia lakukan bukannya menggelapkan tapi sebuah ekspansi. Jadi itulah kalau saya tidak memahami dari dulu ke ini, maka saya tidak akan bisa membantu perempuan-perempuan secara Jadi pentingnya kenapa ibu tergerak menjadi advokat ya, karena bisa melindungi wanita bukan hanya pemberdayaan saja, tapi juga melindungi sampai ke bidang kepolisian, acara, dan bisa melindungi sampai di kasus terakhir. Iya, benar. Sampai saya akhirnya saya mengajukan sebagai kuasa hukumnya, saya mengajukan untuk dialihkan tahanan rutan menjadi tahanan kota, dan saya mendapatkan surat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahwa perempuan ini sebaiknya sebagai tahanan kota melihat dia masih seperti itu. Nah, itulah maksimalnya tuntutan saya yang saya kerjakan ini bukan di masa muda saya, tetapi sebenarnya banyak perempuan-perempuan yang masa pensiun, sementara saya masih berjuang Melangkah gitu. itu perempuan. Dan ibu, kalau kita boleh flashback lagi dan ke Kadin yang kan yang kami tahu atau saya tahu kan adalah Kadin itu untuk pengusaha saja, dan ternyata di dalamnya tuh ada bidang perlindungan anak dan perempuan juga gitu ya. Jadi gini, Kadin itu adalah Kamar Dagang Indonesia yang berisi pastinya hampir 100% adalah pengusaha, karena Kamar Dagang kan berarti pengusaha, ya kan? Gitu. Nah, tetapi irisan perempuan dan anak itu selalu ada. Contohnya misalnya ada perempuan, pekerjaan perempuan yang tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan putih seperti itu, tidak mendapatkan hak-hak perempuan lainnya, misalnya melahirkan, dia harus mendapatkan cuti 3 bulan, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus diperjuangkan oleh para pengusaha, karena semuanya itu bekerja pada pengusaha. Nah, irisannya tuh semua ada di situ, gitu ya. Makanya kan kadang-kadang orang bingung kenapa Kadin ada pemberdayaan perempuan dan anak, ya itu irisannya ada itu pada pekerja perempuan dan pekerja anak. Kan pekerja anak tidak boleh. Anak dilindungi, tidak boleh bekerja sebelumnya. Jadi ibu melindungi hak-hak dari para pekerja perempuan maupun anak ya. Jadi banyak, jadi bukan hanya di Kadin ya bu ya. Untuk perlindungan perempuan dan anak itu mungkin ada di beberapa. Ya, ada di beberapa pemangku kepentingan. Cuma Kadin ini akhirnya membentuk suatu wakil ketua. Jadi susunan di Kadin itu ada ketua umum dan wakil ketua umum. Nah, wakil ketua umum itu bidang pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan itu ada yang khusus dari investasi, bidang pemasaran, bidang seperti saya adalah bidang sahabat perempuan dan umat, yaitu nantinya berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan supaya melakukan apapun masalah yang terjadi di daerah maupun bukan di daerah yang tempat terpencil maupun tidak, itu namanya sahabat itu layanan sahabat perempuan dan anak ketika ada kekerasan pada seksual, misalnya kekerasan pada anak, itu bisa dilakukan. Jadi ada misalnya ada perempuan dan anak ya. Jadi dalam emergency buat kalian yang ingin menjadi ibu Yurika Pratiwi yang peduli terhadap wanita dan anak, bisa mengikuti jejak beliau. Nah, tentunya jangan terus belajar ya bu ya. Terus juga apa bu, ada kasih saran buat Genzi teman-teman pengen nih, dia tuh merasa mungkin pernah ada di posisi yang kayak diacukan gitu sebagai wanita, kayak dia di rumah aja, mulai dikasih saran buat para Genzi. Jadi para Genzi khususnya perempuan jangan terus putus harapan atau pesimis, yakin dan terus berkata seperti itu. Kalau ada permasalahan jangan sungkan untuk konsultasi atau diskusi ke sama 129 atau ke LBH Iwapi Ikatan Wanita Perempuan. Ya.
Jadi boleh berdiskusi terkait karya perempuan harus berdaya Indonesia sini. Indonesia Boy. Terima kasih nasihatnya, ilmunya, edukasinya. Jadi LBH Ikatan Wanita Pengusaha. Oke, dan juga tentunya para wanita tidak menutup kemungkinan ya Bu ya untuk terus menjadi pengusaha, untuk Pemimpin yang hebat, hebat. Ya, bisa saja kan tidak pengusaha tetapi jadi pemimpin, misalnya jadi ya kan, juga bertahan menjadi karyawan yang hebat. Jadi belajar terus memberikan kontribusi untuk negara agar kita bisa mencapai generasi Indonesia Maju. Terima kasih banyak Ibu Yurika Sati sudah materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.